Teman-teman KKN-nya pun mengenal dia sebagai Jack. Jack dari mana? Gitu loh. Tepatilah janji Anda yang satu ini. Kita lupakan SMK, kita lupakan IKN, kita lupakan kereta-kereta WUS atau kereta apapun yang Anda bilang MRT katanya udah satu Jakarta katanya. Apaan masih satu garis tuh MRT kan? Satu saja janji Anda yang Anda harus tepati sekarang. Datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan. Pak, dulu dipanggilnya Jack. Ya. Siapa yang bikin julukan Jack itu? Dengan tambahan satu pertanyaan saja, runtuh semua argumen. Surya tuh mengcounter narasi soal ijazah dugaan ijazah S3 dia yang bermasalah. Oh iya, boleh. Kalau dia melampirkan percakapan-percakapan nih. Katanya itu dari salah satu YouTuber yang sering ke Delibas katanya. Oh iya. Tanyakan saya langsung gitu. saja. Oke. Gue nggak mau nyebut nama ya. Ngaku Iya, sendiri nih. nggak apa-apa. Ngaku sendiri. Nah mungkin bisa diklarifikasi dulu deh sebelum kita ngomongin lebih lanjut. Ya, jadi gini Bang. Bang Richard Hutajulu ini sebetulnya sudah lama komunikasi dengan saya. Dan seperti Dr. Zul juga, kita sama-sama rame-rame mencari data-data tentang ijazah Jokowi. Dia itu S3 dari UNJ, memang betul dia S3 dari UNJ, dan dia juga tidak terima bahwa seorang presiden menggunakan ijazah yang belum tahu rimbanya di mana. Awalnya seperti itu. Jadi kan kita nggak pernah lihat ijazah Jokowi sampai sekarang. Bahkan 100 lebih saksi yang ada di Polda Metro Jaya termasuk saya, saat diperiksa tidak pernah satu detik pun melihat ijazah Jokowi. Dan saya minta loh ke polisinya, mana ijazahnya, mana? Saya nggak dikasih lihat. Nah itulah satu alasan dia membantu saya. Dia simpatik dengan kami yang dikriminalisasi tanpa pernah melihat ijazah. Lalu mendengar tapi iya loh, mendengar. Ada ijazahnya mendengar. Oh iya. Ya, sama aja saya mendengar. Ada loh duit saya 100 miliar di rumah. Nah, itu kan nggak guna juga. Cuma omon-omon doang. Nah, lalu Richard ini suatu hari membuat sebuah video yang mengambil source dari tempat lain lah. Kalau orang mengambil dari Sentana biasanya saya nggak terlalu masalah. Ya ambil aja lah, toh ntar isinya saya juga kan gitu. Tapi ada orang yang merasa itu tidak pas lah, dan dia strike gitu kan. Dia strike, tertutuplah channelnya si Richard ini. Lalu dia agak berselisih lah dengan salah satu YouTuber yang katanya bagian dari kami. Padahal kami kan nggak punya asosiasi. Ya kan saya juga nggak kenal siapa-siapa aja YouTuber yang biasa ada di sekitarnya Pak Roy Suryo, kan ada puluhan. Nah, lalu karena dia sudah terlalu, saya bilang ya, sudah terlalu kecewa lah. Jadi Bang Richard, ya saya juga berempati dengan Bang Richard, bersimpatik juga. Bahwa gara-gara itu, gara-gara channelnya ditutup dan dia tidak bisa menghasilkan uang lagi, dia memutuskan hari itu, seperti dibaca Pak Roy Suryo, udah benar itu dari saya. Saya mau menyeberang, mencari perahu. Iya. Mungkin. Ya, itu kata-katanya. Saya mau menyeberang mencari perahu. Mungkin kalau ada bisa dari bener lagi ya. Iya, nih kan. Oke, sebenarnya yang kemarin. Saya bacakan aja. Nah, aku sudah fix mau gabung sebelah. Berarti gabung sebelah itu Solo. Kan tidak perlu diartikan. Orang anak SD juga tahu. Nggak apa-apa, sayang pengetahuan dan pengalamanku nggak kepakai dan nggak ada harga selama ini. Ya namanya berjuang, kita tidak punya bohir, ya kan? Kayak Dr. Zul nih, punya bohir nggak? Kalau dia punya bohir, saya minta juga duitnya, ya kan? Ya itu masalah idealisme, Mike. Itu kalau tadi, ada di perahu yang berbeda nanti, sedang nyari-nyari perahu sekarang, udah cukuplah aku berjuang sendiri, walau tak terlihat, saatnya pindah perahu. Berulang-ulang dia mengatakan, Lae, setelah aku pertimbangkan, aku batalkan keikutsertaanku rencana kemarin. Artinya kita mau menggugat UGM atau Ova Emilia dan seterusnya dengan gugatan baru. Mohon maaf, kita tetap sahabat. Mau menyeberang, lagi cari perahu. Jadi dia senang sekali sepertinya dengan perahu-perahu dan menyeberang entah sungai, entah danau, entah apa ini ya tuh. Berarti Dr. Richard itu yang kemudian
memberitahu kasarnya ke perahu sebelah soal ijazah S3-nya. Jadi waktu itu ya saya nggak tahu ya, mereka ini memang teliti ya. Dr. Richard ini juga orang yang sangat teliti dan dia selalu bisa mencari perintilan-perintilan bahkan dari ijazah Jokowi banyak yang belum terekspos. Oke. Ya kan, dan kami akan simpan untuk di persidangan. Tapi kalau dia udah nyebrang ya mungkin dia udah kasih tahu kali ke sono kan atau apa. Nah, salah satu perintilan yang dia temukan adalah bahwa kalau terpidana tidak bisa melanjutkan sebagai mahasiswa, kira-kira seperti itulah di UNJ kan. Tapi kan sudah diklarifikasi. Dan lagian gini, selama ini kan mereka mengatakan kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Oke. Ova Emilia sudah bilang asli, ya kan? Berkali-kali mereka menyuarakan itu. Nah sekarang UNJ sudah bilang asli. Kenapa sih Taufik Bilfaqih ini ngotot sekali? Yang pernah kemarin kesini itu ngotot sekali Anda. Ijazah Roy Suryo harus palsu. Padahal UNJ sudah bilang asli, bahkan dikasih gitu loh. Dilihatkan ya? Diperlihatkan, begini. Itu bedanya. Begini dok. Ah. Nih ini katakan ini ijazah. Nah begini sama UNJ dia. Berarti Nah, diperlihatkan kok. diperlihatkan UGM begini. kan enggak. Kalau misalkan kita meneliti omongannya Bang Bil waktu sedang Ya. kata dia nggak pernah ngomongin ijazah Roy Suryo palsu, tapi ada masalah di ininya, di DO-nya, sistem DO. Oke, itu satu. Saya terima cerita itu. Nah sekarang pertanyaan kedua, tolong Bang Taufik Bilfaqih sampaikan ke Pak Jokowi, lakukanlah adegan tadi. Pakai ijazah UGM asli yang dia punya, datang ke kantor Ova Emilia, bikin serah terima seperti itu, supaya kita jelas-jelas nih UGM menyatakan ini asli, ini barangnya, bukan barang yang lain. Karena barang ini tidak pernah kelihatan selama pemeriksaan Polda Metro Jaya. Mirip SMK dong berarti. Iya, gaib. Betul-betul gaib. SMK. Kalau gambarnya sering kita lihat. Tapi lagi-lagi Bang, kalau saya sering lihat foto Abang, apakah itu berarti saya pernah ketemu Abang? Kan tidak. Bisa jadi IA ya. Itu logika orang gila itu. Ya, bertemu dengan foto, nggak mungkin itu, beda. Nah, jadi Taufik ini juga harus sadar diri. Pak Jokowi itu juga banyak bolong-bolongnya dalam masa studinya. Kalau Roy Suryo katakan ada kebolongan dalam satu peraturan itu, biarlah UNJ yang menjelaskan peraturan itu apa maksudnya. Itu satu. Tapi Pak Jokowi itu juga KKN-nya di mana nggak ada yang tahu. Teman-teman KKN-nya pun mengenal dia sebagai Jack. Jack dari mana? Gitu loh. Yang ngarang lagi, Mike. Nah kalau Dr. Zul dipanggil Kifli, mungkin banyak yang memanggil dia Kifli gitu kan. Ketika kita nyebut satu nama Kifli, jangankan kita, orang yang di sebelah pun, ngomongin dia nih. Gitu. Oh berarti ngomongin dia nih. Jangan-jangan di seluruh UGM, Kehutanan 85 atau seluruh fakultas, dibilang Jack nggak ada yang tahu maksudnya itu orangnya. Gitu loh. Reference namanya kalau di bahasa. Iya. Jadi kalau kita ngarang, ya, mau kita karang sebanyak apapun, pasti ada aja yang lupa, pasti ada aja yang bolong. Itulah kalau bohong. Kalau kita jujur, pasti kita jawabnya cepat. Karena ingat dong, pasti ingat. Karena pasti kita ingat. ngalami kejadian ya pasti ingat. Contohnya, dulu Dr. Zul waktu kuliah dipanggilnya apa? Di Kifli. Udah 1 detik selesai. Makanya saya meminta sekarang kejujurannya Pak Jokowi, tepatilah janji Anda yang satu ini. Kita lupakan SMK, kita lupakan IKN. Kita lupakan kereta-kereta WUS atau kereta apapun yang Anda bilang MRT katanya udah satu Jakarta katanya. Apaan masih satu garis tuh MRT kan? Nah, satu saja janji Anda yang Anda harus tepati sekarang. Datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan. Saya udah tahu datanglah ke pengadilan. Dan saya mau tanya, bukan saya, mungkin ntar Pak Al-Katiri atau Pak Taufik atau lawyernya Dr. Tifa yang 27 orang dan 8 diantaranya doktor ya, S3 loh itu. Mereka akan nanya, Pak, dulu dipanggilnya Jack. Ya. Siapa yang bikin julukan Jack itu? Dengan tambahan satu pertanyaan saja, runtuh semua argumen. Ya kan misalnya saya manggil abang nih, kacamata tebel, misalnya gitu ya. Manggil abang kacamata tebel misalnya. Siapa yang bikin julukan itu? Oh saya yang bikin. Dulu waktu kita lagi... Karena berkesan ya, gara-gara lu nih, gue dipanggil ini. Iya, dulu kita ngebakso, kacamatanya jatuh, pecah. Saya panggil kacamata tebel. Julukan itu ada asalnya. Ada ceritanya. Itu baru satu fakta tentang
julukan Jack yang tidak penting. Tentang hal-hal yang penting. Ribuan pertanyaan. Itu yang buat dia ngeri, Mike. Ngeri memang. Saya nggak mau dituduh oleh Andi Azwan ya. Andi Azwan kan nuduh saya Kak dan kawan-kawan katanya, oh menakut-nakuti Pak Jokowi. Saya bukan nakut-nakutin. Saya aja kemarin bersaksi di sidang pra-peradilannya Pak Roy dibilang, Anda jangan berpendapat. Oh ya udah deh, saya mundur kan gitu. Karena di persidangan itu kita nggak boleh sembarang ngomong. Ya. Dan kalau kita memberikan keterangan palsu, ya kan, apalagi menyangkut pidana seseorang, 7 tahun bos hukumannya. Iya. Mike, misalnya gini, Mike. Ini kan kita berharap Pak Jokowi ini jujur ya ngomong gitu, Mike. Oh saya harap jujur. Tapi dia ada yang ngomong, dia kan sudah tidak menjabat, nggak perlu lagi, gitu kan? Nggak Gitu perlu kan? lagi jujur. Iya. Seperti yang tadi diulang gitu. Sudah, misalnya anaknya aja yang harus yang melakukan. Udahlah saya memang ini melakukan ini. Mungkin lebih Indonesia ini akan jadi Wah luar biasa. Luar biasa. Ya Tapi bisa nggak kira-kira? Kayaknya Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.